Lewat memuji menyembah, Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Ketika Tuhan bertata di atas pujian, berarti Tuhan mengatasi hidup kita. Tuhan mengatasi semua permasalahan kita itu di pagi hari. Tuhan mengatasi semua yang bisa terjadi hari ini. Tuhan sudah berikan semua tool, semua alatnya di tanganmu. Semua terjadi dini hari. Saat pagi hari ku datang lagi, merendahkan hati, merendahkan diri dan memuji namanya. Rasanya ingin forever and ever, selama-lamanya sujud menyembah. Sungguh kau indah. Saat kami menyembah, kami dapat merasa betapa indahnya Tuhan. Sekarang waktunya firman dibagikan agar akal budi kami diisi dan diperbaharui. Berikan kepada kami roh disiplin yang tinggi tiap hari, bahkan tiap pagi. Kami mencari wajah-Mu dulu. Kami berdoa supaya Engkau memberikan roh pengajaran agar Engkau memperjelas kepada kami apa yang jadi kehendak-Mu tahun ini bagi setiap kami dan bagi keluarga Saat Teduh. Sampaikan sabda-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita harus membangun kebiasaan yang baru. Kebiasaan orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Kebiasaan seorang yang lebih dari pemenang. Semua dimulai di pagi hari. Sadarkah Anda, menang kalah sepanjang hari itu ditentukan pada pagi harinya. Karena itu saya berikan judul khotbah saya, renungan singkat, membangun kebiasaan baik di pagi hari. Saya mempersiapkan tiap pagi agar Anda menyapa Yesus dulu. Keluarga Saat Teduh, I love you. Saya ingin Anda punya kebiasaan seorang yang menang di dalam Tuhan. Sebab saya percaya seharianmu sepanjang hari itu akan menjadi adventure, menjadi petualangan dengan Tuhan Yesus. Akan menjadi kesaksian hidup bagaimana Tuhan menuntun, memimpin umatnya dari kemenangan pada kemenangan, dari kemuliaan pada kemuliaan. Kita belajar dari Daud dulu. Ada beberapa ayat nanti akan kita buka, flip the Bible. Ada beberapa dari ayat-ayat lain juga. Kita mulai dengan Mazmur pasal 5 ayat 1-5 dulu. Di Alkitab kita judulnya doa pada pagi hari untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Ayat 2, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat tak akan menumpang padamu. Ini adalah Mazmur paginya Daud. Ternyata Daud itu was a morning person. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Daud itu adalah seorang yang bangun pagi. Bangun pagi bukan untuk olahraga dulu, bangun pagi bukan langsung pergi kerja, tapi dia bangun pagi untuk berdoa, sebab pada waktu pagi ia mengatur persembahan bagi Tuhan dan dia menanti-nanti. Untuk pemimpin biduan, ayat 1. Ya, ayat 1 itu ada kata-kata untuk pemimpin biduan. Berarti, to be a leader, you have to be an early person. Menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga misalkan, seorang ayah alangkah baiknya sebagai imam dalam keluarga, bangun lebih awal daripada anggota keluarga yang lainnya yang dia pimpin. Untuk bersyafaat dulu, bukankah pendoa syafaat itu masuk dulu ke hadirat Allah, 100 meter di depan yang lainnya. Kalau Anda adalah ibu rumah tangga, biasanya bangun pagi, mempersiapkan apa? Mempersiapkan makanan, hidangan, mempersiapkan anak-anak sekolah kalau anak-anaknya masih di bangku sekolah. Mempersiapkan juga sarapan untuk suaminya yang mau pergi ke kerja. Tapi jangan lupa, hai ibu-ibu, yang pertama kau lakukan haruslah mencari wajah Tuhan. Sebelum Anda mempersiapkan makan pagi atau sarapan, sebelum suami Anda pergi ke kantornya, siapkan dulu hidangan, yaitu pujian penyembahan untuk suami sorgawimu, yaitu Yesus Kristus, mempelai pria gereja. Bagi anak-anak muda juga sama, bangun tidur, jangan langsung terburu-buru, kalau bisa bangun di set alarm clock-nya lebih awal.
Sebelum kita harus siap-siap mandi sebagainya, alangkah baiknya kita berlutut dulu di samping ranjang. Itu kebiasaan saya waktu saya bertobat SMA 3. Semasa saya kuliah, saya selalu berlutut di sisi ranjang. Itu menjadi sisi favorit saya sebelum saya gosok gigi, mandi, langsung setelah itu pergi ke sekolah. Daud adalah a morning person. Pagi-pagi dia udah main suling untuk pemimpin biduan. Dia seorang leader dengan permainan suling Mazmur Daud. Pagi-pagi dia sudah mainkan serulingnya alias memuji-puji nama Tuhannya. Saya kadang-kadang juga berpikir begini ya. Kenapa Tuhan ciptakan burung-burung itu berkicau di pagi hari? Apapun alasannya saya tahu mereka memuji Tuhan. Saya punya kebiasaan tiap pagi bahkan subuh sebelum matahari terbit, saya harus memuji Tuhan dulu sebelum burung-burung berkicau memuji Dia. Saya sering bangun pukul 3 pagi, meskipun bangun untuk tidur kembali, saya selalu menyapa Tuhan Yesus dulu. Waktu mata saya terjaga, kembali sadar, Tuhanlah wajah terakhir yang saya lihat sebelum saya memejamkan mata saya. Tuhan juga yang pertama saya sapa ketika saya terjaga. Saya selalu berkata, good morning Jesus, selamat pagi Tuhan Yesus. Lalu saya kembali tidur. Lalu nantinya ketika matahari mulai terbit, dengar kicauan burung, saya bangun tidur langsung berdoa dulu alias saat teduh pribadi. Selama kurang lebih, enggak kurang sih, lebih bisa, selalu 1 jam atau lebih dari itu. Saya selalu berdoa, memuji Tuhan, menyembah, berbahasa roh, doa dalam roh, dan juga menyembah Tuhan dalam kebenaran. Saya buka Alkitab saya, mulai merenungkan firman, ayat demi ayat, pasal demi pasal, dan mencatat. Itu kebiasaan saya every morning. I'm a morning person seperti Daud. Sana saya seorang leader, belum lagi sebagai gembala yang memimpin jemaatnya, belum lagi sebagai seorang penginjil yang memimpin jiwa-jiwa. I have to wake up earlier, saya harus bangun lebih awal, lebih pagi dari yang lainnya untuk mencari wajah Tuhan dulu. Dan mendengar suaranya, supaya saya bisa tuntun orang lain juga. Kalau enggak saya tuntun mereka pakai apa? Karena saya tidak mempunyai semua sumber daya sorga. Itu semuanya ada pada Allah. Saya hanyalah saluran, makanya saya harus masuk dulu ke hadirat Allah. Bukankah roti yang kita berikan kepada tetangga kita, itu loh orang yang ngetuk-ngetuk pintu dalam perumpamaan Yesus. Mereka minta roti. Sebenarnya itu mereka meminta Roh Kudus, mereka meminta firman. Kita ini kan hanyalah meminjam roti itu. Bukan kita yang punya, Allah lah yang punya segalanya. Makanya orang yang masuk ke hadirat Allah itu pasti dipinjami sesuatu. Pasti mereka memperoleh sesuatu dulu untuk mereka pinjamkan kepada dunia. Untuk mereka salurkan sebagai channel, sebagai bejana yang Tuhan pakai. Sebagai alat di tangannya. Untuk pemimpin biduan. God wants to use you as a leader. Di dalam dunia kerjamu juga, hikmat-hikmat akan mengalir deras. Sebelum problema sampai ke mejamu, solusinya sudah Tuhan beri di pagi hari. Dengan permainan suling. Lewat memuji menyembah, Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Ketika Tuhan bertata di atas pujian, berarti Tuhan mengatasi hidup kita. Tuhan mengatasi semua permasalahan kita itu di pagi hari. Tuhan mengatasi semua yang bisa terjadi hari ini. Tuhan sudah berikan semua tool, semua alatnya di tanganmu. Semua terjadi dini hari. Saat pagi hari ku datang lagi, merendahkan hati, merendahkan diri dan memuji namanya. Ayat 2, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Indahnya memuji Tuhan di pagi hari itu kita bisa lebih fokus pada pribadinya. Karena kalau kita siangan, apalagi kalau malam menjadi tumpuan saat teduh kita, kecuali saat teduh bersama ya, ini korporat. Tapi kalau secara pribadi susah konsentrasi, mau tahu mengapa? Karena sudah banyak kejadian sepanjang hari. Dan kejadian itu banyak diantaranya menguras tenaga kita, tidak sedikit berupa tantangan dan rintangan. Jadi hati kita itu sudah tercuil dalam bentuk gelisah. Sudah terambil sebagian fokusnya. Hati kita itu sudah
terburu-buru sesuatu, tergesa-gesa jikalau kita itu dihimpit oleh masalah. Udah gak bisa fresh, gak bisa segar. Tapi kalau pagi hari kita bisa berkata pada Tuhan, perhatikan teriakku minta tolong. Ya Rajaku, ya Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Bukan lagi doa itu meminta-minta semata-mata atau merengek-rengek ke pintu sorga. Doa kita bukan tertuju kepada permintaan. Doa kita tertuju kepada pribadi. Ya Allahku, ya Rajaku, sebab kepada mula aku berdoa. Doa kita tertuju kepada Tuhan. Lebih tepatnya kepada pribadinya. Enak gitu loh di pagi hari itu. Fokus kita itu kepada who He is. Not only what He can do. Bukan hanya fokusnya kepada apa yang Tuhan sanggup lakukan untuk kita. Tapi fokusnya lebih kepada pribadinya. Dia itu siapa? Nanti kalau siangan, fokusnya malah bergeser. Bukan lagi kepada apa yang Tuhan sanggup lakukan, tapi apa yang Tuhan harus lakukan. Karena kita sudah terpaksa, karena kita sudah terpepet dengan masalah. Tapi kalau pagi itu segar, kita bisa fokusnya kepada siapa Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 23, Tuhan adalah. Baru setelah itu dia mengurapilah, membimbinglah, menuntun ke jalan benar, ke rumput hijau air tenang, dan sebagainya, tongkat gada, menyertai lembah kekelaman. Tapi pagi itu di dua bagian, dua kata pertama, Tuhan adalah, the Lord is. Wow, fokusnya kepada who He is. Kita bisa konsentrasi penuh kepada siapa Dia. Belum lagi waktu kita mempelajari firman ya, baca Alkitab. Kita dapat banyak sekali. Tuhan itu siapa sih? Siapa Dia di hidup saya? Tuhan itu siapa di hidupku? Tuhan itu siapa di hidup keluargaku? Dia Yehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Dia Yehovah Rafa bagi yang sakit. Dia Yehovah Nisi. Dialah panji-panjiku. Oh, kita bisa fokus kepada pribadinya. Saya garis bawahi di ayat 3, ya Rajaku dan Allahku. Bukan hanya He is our God atau Dia adalah Allah kita. Dia juga Raja kita dan kita sukarela menundukkan diri di bawah kakinya. Wah, indahnya memuji Tuhan dan bersekutu di pagi hari dengan Roh Kudus. Ayat 4, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Saya juga senang sekali kalau umat Tuhan itu datang pagi hari berdoa. Misalnya kita itu ada acara khusus di dalam gereja. Kalau di gereja Mawar Sharon kita setiap tahun ada juga acara yang bernama Breakfast with God ya kan. Kita datang bersama-sama, kita nggak datang dengan tangan hampa, kita siap mengangkat tangan dan menyembah. Lalu kita juga datang mengatur persembahan kita memberi sungguh-sungguh persembahan yang berupa korban yang menyakitkan untuk ditaburkan ke dalam ladang Tuhan. Lalu kita menunggu-nunggu, kita datang membawa persembahan, tapi lebih bagus lagi, persembahan nomor 1 yang Tuhan tunggu setiap pagi adalah Tuhan menantikan kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Itu kita mempersembahkan tubuh kita sebagai bait suci Allah. Itu jauh lebih indah daripada persembahan apapun yang bisa Anda berikan, yang bisa saya persembahkan. Pada waktu pagi kita setor badan. Kalau seperti event tadi kita sama-sama korporat. Tapi kalau setiap pagi di kamar tidur kita atau di ruang doa kita secara pribadi, kita setor badan secara pribadi sama Tuhan. Here I am, masih ngantuk-ngantuk. Kita berkata, Tuhan, aku menunggumu lebih pagi, lebih dulu, lebih sungguh daripada menanti rejeki. Daripada menunggu teman-temanku nanti atau ada acara apa yang ku nanti-nantikan. Atau menunggu mujizat bahkan. Nanti sore aku ada pertemuan, aku berdoa supaya ada solusinya dari persoalan. Supaya ada kebebasan, supaya ada kemenangan jikalau ada orang yang hari itu dinantikan oleh peperangan. Aku menunggumu lebih dari semua itu. Aku menantimu lebih dari orang lapar menunggu roti dan nasi. Menunggumu lebih daripada orang yang di dalam penjara menanti kebebasannya. Tuhan, yang aku fokuskan adalah pribadimu. Bukan what you can do, bukan apa yang kau bisa lakukan untuk aku. Aku fokus konsentrasi penuh kepada siapa dirimu dalam hidupku. Dan kau
kuhargai. Indah loh itu. Itu real relationship, itu hubungan sesungguh. Dan dan di sini Daud berkata, aku menunggu-nunggu ayat 5, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Bukan hanya kita belajar who he is, siapa dia, tapi kita juga belajar who he is not. Kita juga mempelajari dia itu bukan siapa di hidup kita. Dia bukan sinterklas kita. Jadi jangan terus peras-peras. Dia juga bukanlah Allah yang akan merekomendasi dosa. Jadi kalau kita hidup dalam dosa, jangan harap dia beserta. Dia juga Allah yang adil. Kita nggak bisa memperlakukan orang lain tidak adil lalu kita semena-mena. Tuhan pasti akan meminta balasannya dari kita. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Sebab engkau bukanlah. Itu yang kita pelajari pagi hari. Lebih jelas, lebih jernih karena hari itu kita belum terkontaminasi sama dunia. Kita masih di ruang tidur kita, baru terjaga. Alam sadar kita baru di reset pagi harinya, kilometernya mulai nol lagi. Meskipun ada masalah dari kemarin hari atau kemarin lusa yang masih tersisa-sisa, tapi kan pada dasarnya manusia bangun di pagi hari itu di reset juga. Kita bisa belajar sesuatu, teguran Tuhan itu jadi jauh lebih masuk. Peringatannya itu jadi jauh lebih jelas. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan pada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Dan kita banyak mempelajari dia siapa, dia bukan siapa. Itu dari firman tentunya, bukan hanya dari perasaan waktu kita menyembah. Menyembah membuat kita merasa dekat, tapi setelah itu harus ada penjelasan. Nah disinilah masuk firman. Coba saya ajak kita sekarang buka Mazmur 119 ayat yang ke-147 sampai 149. Pagi-pagi buta, aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Ini seperti Mazmur pasal 5 tadi. Aku bangun mendahului waktu jaga malam. Untuk apa? Bukan hanya untuk memuji dan menyembah, tapi untuk merenungkan janji-Mu. Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan apa? Hukum-Mu. Jadi pagi-pagi buta, pemazmur bangun dan berteriak minta tolong. Dia bangun di ayat 148, mendahului waktu jaga malam. Tujuannya jelas untuk merenungkan firman-Mu, merenungkan janji. Kalau kita baca 148 lagi, pemazmur bangun mendahului waktu jaga malam, dan dia berani tuliskan dalam lagunya seperti ini, berarti dia selalu bangun pada saat yang fix atau fixed time. Waktu doa itu jangan ngalir. Sewaktu doa mengalirlah. Tapi waktu untuk berdoa harus ditetapkan seperti Cinderella. Jam berapa dia harus pulang ke rumah? Jam berapa pula setiap hari, waktu yang sama, Tuhan melihat Anda sedang berlutut atau sedang memuji menyembah dalam hadirat-Nya. Aku bangun mendahului waktu jaga malam. Fixed time. Demikian pula membaca Alkitab itu harus fixed time kalau bisa. Tiap hari itu biasakan dirimu punya disiplin yang tinggi. Yaitu punya waktu yang sudah bukan disisihkan ya. Waktu yang diunggulkan, jangan kasih Tuhan waktu sisi atau waktu sisa. Waktu yang memang di-sacrifice atau dikorbankan. Yang sudah di-lock in, yang sudah dikunci untuk itu. Bukan hanya untuk sembahyang, tapi untuk baca firman. Untuk merenungkan firman-Nya itu, tentukan waktu. Terima saran saya, pagi itu enak sekali baca Alkitab. Bener, enak sekali. Malam juga enak sih setiap waktu, tapi pagi itu hati kita lebih gampang konsentrasi. Apa yang malam bisa, kalau kita baca malam itu dengan fix waktu segitu 2 pasal itu pagi bisa masuk 4. Misalkan Anda perlu 5 menit untuk bisa mengerti satu ayat. 5 menit di pagi hari sudah bisa mengerti 4 ayat. Bisa merenungkan dengan sungguh-sungguh. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Ini harapan pemazmur pagi hari waktu baca Alkitab. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu.
Biarkan semua ayat-ayat yang kubaca ini logos atau firman tertulis ini. Hidupkan Tuhan, jadikan rema. Rema itu artinya firman yang melompat, firman yang meloncat, firman yang dihidupkan dari firman tertulis menjadi firman yang seolah-olah langsung hari itu muka dengan muka diucapkan Tuhan Yesus dari mulutnya ke dalam hidupmu. Wow, hidupkan aku sesuai dengan hukum-Mu. Bukan hanya aku membaca ayat, tapi aku akan mengalami kuasa ayat ini. Bukan hanya aku baca Alkitab, aku akan mengalami penggenapan janji. Haleluya. Ini powerful loh. Ini luar biasa. Inilah kebiasaan baik yang harus dibangun oleh setiap orang yang mau jadi lebih dari pemenang. Inilah kebiasaan seorang spiritual champion. Inilah kebiasaan seorang juara rohani. Dan kalau secara roh Anda juara, secara realita nanti dalam kehidupanmu, Anda akan melihat terobosan-terobosan Tuhan. Sebab semua yang kelihatan ini terjadi dari apa yang tidak kelihatan. Yang nggak kelihatan itu juga adalah hidup doamu. Nanti di alam nyata kita akan mengalami pembelaan dan penyertaan Allah. Menang kalah ditentukan pagi hari. Mari kita membangun kebiasaan pagi, baik di pagi hari. Kita baca satu lagi ayat, sekarang lompat Yosua pasal 1 ayat 8. Bukan hanya kita itu memuji menyembah pribadinya dan luangkan waktu, tapi kita juga harus siapkan hati kita sepanjang hari untuk peka. Pakai pikiran juga, jangan hanya pakai perasaan. Logikanya juga dipakai, tapi kali ini logika yang sudah diisi sama firman sudah menjadi akal budi yang diperbaharui. Jadi nggak mikirnya lagi menentang tuntunan Allah. Kadang-kadang pikiran kita itu bisa menentang loh. Nggak masuk akal Atau selalu ada sanggahan dari pikiran. Tuhan berkata A, kita berkata, tapi nggak mungkin bisa. Tapi nggak masuk akal Tuhan. Tapi aku belum siap dan sebagainya. Selalu penuh alasan. Tapi kalau akal kita ini sudah dimiliki sama Tuhan, sudah dipenuhi Roh Kudus dan dipenuhi firman, akal budi kita itu malah jadi strategi. Gimana menentukan langkah iman, bukan lagi menyanggah Tuhan atau serba beralasan. Tapi sudah bisa digunakan untuk mendatangkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Tuhan berkata begini, hati kita sudah lembut kan, kita sudah menerima. Lalu pikiran kita jadi peka. Kita bisa memikirkan anak tangganya untuk ke sana. Dan bisa ketemu aja tuh kunci-kuncinya. Luar biasa diberikan pikiran brilian. Hatinya kalau sudah Daud memuji-muji Tuhan, pikirannya jadi pikiran Sulaiman, jadi pikiran Salomo, pikiran yang jenius untuk bisa mendatangkan kebaikan. Akal budi kita jadi peka, bukan hanya hatinya. Yosua pasal 1 ayat 8 bunyinya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya jelaskan. Setelah otak kita, hati kita diisi sama Roh Kudus, pikiran kita dengan firman. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya kan? Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ini yang membuat hati diisi firman. Lalu nggak berhenti di situ. Sebab supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ini sepanjang hari. Bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang kita baca di pagi hari. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Perjalanan kemana sih? Sepanjang hari itulah perjalananmu, sekalipun kita nggak keluar kota. Hari itu adalah petualangan dengan Tuhan. That day is your spiritual journey. Hari itu adalah perjalanan spiritualmu bersama dengan Tuhan Yesus. Baik di kantor Anda, di dunia kerja, menghadapi semua persoalan yang di depan, di keluarga Anda dengan semua tantangannya, di dalam pelayanan, dan semua tanggung jawabnya, seharian itu merupakan perjalanan panjang dengan Tuhan. Menangkala kunci di pagi hari, dan apa yang membuat, dan apa yang kita alami seharian itu, ditentukan bagaimana kita berdiri dalam hadirat Allah pagi harinya. Tahukah, otak kita diisi firman, hati diisi Roh Kudus. Jangan berhenti sampai sana. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Makanya itu,
pakai hati. Pakai juga pikiran. Saya suka kata, supaya engkau bertindak hati-hati. Bahasa Indonesia itu penuh rahmat, penuh hikmat. Saya suka kata hati-hati. Karena supaya kita hati-hati, tidak ceroboh atau tidak gegabah, seseorang perlu menggunakan double hati, ya kan? Saya suka sekali kalau misalkan mama berkata sama anaknya mau nyebrang jalan, "Nak, hati-hati ya." Nyebrang itu pakai hati, hati-hati di jalan. Semoga di jalan kamu selamat, tapi juga tergantung kamu loh selamat atau tidak. Nak, hati-hati itu artinya pakailah hatimu yang pertama, yaitu hati sungguhan. Pakai insting, pakai perasaan. Kalau kamu lihat ada nggak beres sama orang itu, atau nggak srek masuk ke area tertentu, jangan masuk ya nak. Kemungkinan ada orang jahat di sana. Anjing aja lo punya insting. Kelihatan orang jahat dia sudah jenggong-jenggong. Sebentar lagi perkara buruk terjadi sungguhan kan di neighborhood itu, di tetangga itu. Ternyata orang itu adalah seorang kriminal. Manusia juga diberi Tuhan hati untuk bisa merasakan. Nggak semuanya itu punya rasionya. Nggak semua punya rumusnya. Aku nggak srek aja. Nggak srek aja. Karena itu jangan bicara kepada orang yang tidak kau kenal, hai anak kecil. Tapi juga pakai otak kita. Hati kedua adalah pakai kalkulasi. Pikirkan, pakai akal budi, pakai akal sehatnya. Pakai akal sehatnya istilahnya. Hati-hati demi supaya kita itu aman dan selamat. Pakai double hati. Yang pertama pakai perasaanmu. Yang kedua pakai pikiranmu. Pakai akal sehatmu. Kalau begini sama begitu, sesuatu nggak beres deh. Atau kalau kita lihat ini srek, di hati srek, masuk dalam kalkulasi, masuk dalam perhitungan. Puji Tuhan, lalu jalan. Jalan kita melihat keberuntungan, perjalanan kita berhasil, dan hidup kita beruntung. Saya kasih 3 poin sebagai summary atau sebagai kesimpulan dari apa semua tadi yang kita baca ayat-ayat di sini dan sana. Bagaimana kita membangun kebiasaan baik di pagi hari? Nomor 1, selalu mulai hari dengan memuji dan menyembah pribadinya. PAW di pagi hari itu indah. Praise and worship. Memuji dan menyembah Tuhan. Mungkin Anda berkata, aku nggak bisa nyanyi. Nyanyi sendiri kan nggak apa-apa. Fales pun kan Tuhan tidak masalah. Karena waktu kita nyanyi, kita pasti diberkati dengan nyanyian kita. Dan Tuhan bertahta di atasnya. Aku nggak bisa main musik. Kan kita bisa mainkan musik. Saya pernah tanya seorang teman saya, dia bercanda, saya bilang, kamu bisa musik nggak? Saya nggak tahu dia bisa nggak. Dia berkata, oh bisa. Apa? Main, saya bisa musik, yaitu dengarkan musik. Kan bisa kita setel. Sekarang HP kita selalu ada apps-apps. Mainkan musik itu sudah convenient, udah mudah sekali untuk diakses. Anda bisa bersama-sama menyanyi. Nyanyi bareng lah sama artisnya yang menyanyi di HP Anda itu. Anda bisa ikut menyanyi sama-sama, memuji Tuhan. Kompilasi lagu Saat Teduh ini menjadi favorit banyak orang. Udah gak perlu aku main gitar sendiri, kan aku gak bisa memang gitar atau piano, tapi aku bisa ikut dengan tim Saat Teduh, menyanyi dan memuji-muji Tuhan. Oh sekarang ini zamannya nyaman, convenient sekali kita punya teknologi. Gunakan itu, jangan gunakan untuk hal-hal yang salah atau berdosa. Gunakan untuk memuji Tuhan. Mulai harimu dengan setel lagu. Mulai harimu yang bisa main musik dengan mainkan alat musikmu. Seperti Daud pagi-pagi udah main seruling. Mulai hari dengan memuji dan menyembah, jangan lupa yang kita puji dan sembah yang utama adalah pribadinya. 2, luangkan waktu tetap, bukan gonta-ganti, kecuali sekali-kali, kalau mungkin traveling atau apa. Luangkan waktu tetap untuk merenungkan firman-Nya. Tiap hari baca Alkitab untuk merenungkan firman yang tertulis di dalamnya. Be disciplined, miliki disiplin yang tinggi. Jam berapa Anda membacanya? Dan juga berapa lama? Mungkin kalau bukan dengan waktu, tapi dengan fasal. Misalkan kalau Anda membaca Alkitab itu 1 hari 2 atau 3 fasal. Ya sudah, fix kan. Jangan sebentar 2 fasal lalu mut-mutan, tergantung nanti perasaan. Kadang 3 fasal misalkan,
Lalu nanti kadang-kadang Anda hanya baca 10 ayat, kadang-kadang hanya baca 3 ayat, nanti lama-lama nggak baca. Mesti disiplin, mesti predictable, mesti terprediksikan waktunya, jangka panjangnya, dan juga kuota berapa pasal seharinya. Perut kita itu nggak bisa sakit mah kalau kita makan teratur. Demikian pula kerohanian kita. Misalkan kalau ganti zona waktu, contohnya jika saya traveling, saya mengunjungi gereja kami bahkan yang lintas benua. Di jam tertentu yang biasanya saya makan ya, secara fisik aja, perut saya bisa menuntut loh. Tapi secara rohani juga sama. Kenapa saya ingin sekali berdoa, kenapa saya ingin sekali baca Alkitab, ternyata kalau dilihat, jam tangan saya, oh ini di Indonesia pagi hari waktu saya sarapan rohani. Karena itu tetapkan waktu, luangkan waktu tetap untuk merenungkan firman-Nya. 3, siapkan hati dan pikiran untuk mentaati tuntunannya. Sepanjang hari itu yang peka. Setelah kita baca Alkitab, setelah kita menyembah di pagi harinya, seharian itu petualangan. Coba Anda timbang-timbang setiap keputusan, yang mana kira-kira baik di mata Tuhan, yang mana merupakan kehendak Tuhan, yang mana kayaknya tuntunan Roh Kudus. Sekalipun kita nggak bisa tahu 100%, tapi kalau kita sudah diisi pada pagi harinya, kita kan semakin peka di siang harinya, makin siang makin malam makin peka loh. Sebab anggur itu semakin matang fermentasinya di dalam diri kita atau urapan. A spirit-led life is a successful life. Hidup yang dituntun Roh Kudus adalah hidup yang sukses dan berhasil serta menguntungkan. Siapkan hati dan pikiran untuk mentaati tuntunannya. Setelah kita keluar dari ruang doa kita, jangan berhenti untuk berjalan dengan Tuhan. Malah justru buka mata, buka hati, buka pikiran. Di dalam setiap keputusan, segala aktivitasmu, coba kita itu merekah. Jikalau kita tidak tahu pasti, kita merekah secara peka. Yang mana kehendak Tuhan jikalau itu bukan tentang benar atau salah. Kalau jelas-jelas hitam atau putih, kalau jelas-jelas itu dosa ya sudah nggak usah tanya lagi sama Roh Kudus. Itu sudah tertulis dalam firman Allah. Kalau sudah firman katakan jangan dilanggar ya kan. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya kebijakan yang dibuat bukan betul atau salah, bukan right or wrong, saya berdoa pagi hari itu akan berguna untuk menentukan setiap keputusan dalam kepekaan. Mulai hari dengan memuji menyembah pribadinya, luangkan waktu tetap untuk merenungkan firman-Nya, dan siapkan hati dan pikiran untuk mentaati tuntunannya.